Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Christina. Juga Bapak Patrick Lejran selaku Area Manager Jakarta dan Safety and Security Leader Ascot Southeast Asia. Dan hari ini kita punya moderator spesial yaitu Bapak Ahmad Fadoli atau yang kita akrab sapa Pak Biang ya, sebagai General Manager Vertu dan Yellow Hotel Harmony Jakarta. Kita persilakan untuk mengambil gambar terlebih dahulu. Boleh tim fotografer kami persilakan. Boleh kita minta tepuk tangannya yang meriah sekali lagi. Oke, terima kasih. Baik Bapak, saya serahkan acara sore hari ini kepada Bapak Moderator, Bapak Biang. Thank you Vanessa. Thank you Bapak. Thank you Roman. Patrick, ibu-ibu silakan duduk. Terima kasih. Selamat sore. Good afternoon everyone. Hari yang luar biasa, hari yang sangat istimewa sebagai rangkaian dari Ascot Star Rewards Festival 2024. Sustainability adalah sebuah upaya dan inisiatif yang berkelanjutan dalam waktu yang lama tanpa merusak alam lingkungan, sehingga akan tetap bisa menawarkan kehidupan yang baik kepada semua makhluk hidup di atas bumi. Sustainability saat ini tidak hanya menjadi tanggung jawab kita sebagai individu, tapi tanggung jawab bersama untuk korporasi, organisasi, dan semua bangsa yang ada di dunia. Dan saat ini, sustainability tidak hanya menjadi sebuah kesadaran, tapi sustainability sudah menjadi bentuk gaya hidup atau lifestyle. Dan sore hari ini, kita 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang tentang sustainability, responsibility, dan fashion. Dan sudah hadir 3 narasumber hebat kita sore hari ini. Ada Ibu Christina, Ibu Flori, dan Bapak Patrick. Kita akan mengajukan pertanyaan mix dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke, Pak Patrick, you are the lucky guy. The first question will be addressed to you, right? So, can you tell us briefly, Pak Patrick, what is Ascot position in the sustainability world at this moment? So thank you very much, Pak Biang, for the questions. I do apologize first of all because my answers will be in English, as you said. I'm very happy to attend these celebrations today and also these events referring to sustainability and also to be well accompanied with my 2 ladies here. Thank you very much. So the question about Ascot and sustainability is not from yesterday. This is something which is from Ascot Group, which belongs to CapitaLand in Singapore. It's something which we started to implement many years ago. Sustainability by all of the acts, all of the things that needs to be done, and specifically also with the fashion, but overall, Ascot Group and CapitaLand in Singapore and all of the brands that we're representing in Indonesia I've been covering already all of the principle and all of the tracking, necessary tracking for the sustainability. So it's not only referring about zero plastic, it's not only referring about anything for make sure about the garbage and the selection of the garbage. It goes very far away from those 2 principles of sustainability. As you said, Biong, and I guess you are one of the good representatives of the sustainability with Vertu and Yellow Harmony in Jakarta. All of the hotels and property that we have are taking real responsibility in terms of responsibility and sustainability. It goes to Jakarta Cleaning Days, Surabaya Cleaning Days, Bandung, Bali. We have all of the properties who has been also on a regular basis cleaning the beach, collecting the garbage. We've been also taking into consideration anything which is also linked to sustainability, but for the local economy means not buying as much as possible from overseas, but supporting the Indonesian economy. Indonesia is a very rich country for coffee, for anything which can be also delivered to our guests, local guests and also overseas guests. And last but not least, referring to sustainability, we are also taking care of the people that we are working with, because sustainability for some people means, as I mentioned, taking care of the protection of the environment, but sustainability means also to take care of the employees, the welfare of the employees, and also the condition of working. So I guess once again, one of your hotel or the 2 hotels that you are representing on the top of several others, you've been welcoming some people with disabilities in order to help and to work with you. So congratulations for that one, Papillon.
And in terms of overall sustainability and talking about fashions, today I'm very pleased to have these ladies with us because sustainability in terms of fashion for hospitality industry is something that we are starting to engage. As you know, in hospitality industry, referring to hotels, employees are wearing uniform. Of course, they are also wearing shirts. Of course, they are also wearing personal belongings. And we've been thinking that in terms of sustainability, in order to make an association with the shirts, the pants and the uniform, and even the bed linen, cushions, decoration, using sustainability as a plan of the recycle and program was something that we also need to go further in terms of engagement. So we are working on some new recycle uniform. We are also working with some designers and some of them which are going to be on a fashion show later on will be also supporting Ascot in order to make things fair for sustainability, for environment, and also to give a second life to any textile as well. So that's what we started to do started already engaged to do in sustainability for Ascot Group. Thank you. Oh, wonderful. So Ascot itself has been doing sustainability things a couple of decades ago, right? Ascot Group has been starting to engage sustainability since almost 10 years. 10 years, yeah. Which was already from the energy saving, which is also for Earth Aware. And of course, step by step, we move forward for anything which is referring to the real green environment and sustainability, including as well the people. All right. Thank you, Pak Patrick. My next question will be untuk Ibu Christine. Iya. Ibu Christine, bisa dijelaskan nggak Bu? Banyak dari yang hadir sore hari ini itu belum mengenal apa yang namanya EcoTouch. Oke. Terima kasih Pak. Silakan. Selamat sore, saya Christina dari EcoTouch. Jadi pada dasarnya kami adalah perusahaan daur ulang. Kami saat ini fokus itu membuat campaign. Memang kami menerima baju-baju nih yang sudah tidak layak. Jadi menariknya tempat kami adalah kami sangat mengkampanyekan mengumpulkan kolek khusus baju yang tidak layak. Jadi kalau pakaian yang masih layak, kami biasanya minta itu untuk lebih bisa di-upcycle atau segala macam. Tapi yang tidak layak, itu akan kami daur ulang dan kemudian akan menjadi suatu produk baru, Pak. Produk barunya itu berupa apa? Yaitu sebenarnya produk utama kami adalah peredam bangunan yang saat ini kayaknya kita butuh banget ya. Lagi panas banget. Terus juga sekarang tuh kebisingan di misalnya di apartemen, di perumahan segala macam tuh lumayan kita sih bisa mendengar suara dari rumah sebelah ataupun dari transportasi di depan. Nah, kami produk utamanya tuh seperti itu, gitu. Nah, itu adalah produk utamanya kami sebenarnya. Nah, kami terus kemudian R&D terus-terusan Pak, dan kami berhasil menciptakan lagi benang daur ulang. Benang daur ulang inilah yang kami jadikan kain. Yang saya pakai ini adalah kain daur ulang. Kain daur ulang yang sudah bisa menjadi fashion lagi. Ini memang proyek yang sangat kami banggakan adalah kami sudah bisa menjadi full look, gitu, close look ya. Dan salah satunya juga ini tas yang kami pakai. Kami kerjasama memang banyak dengan para desainer sebenarnya. Kami tuh tidak akan ada di sini tanpa desainer. Desainer ini yang bisa menjadi suatu produk yang kami hanya punya kainnya, kami hanya punya feltnya seperti ini. Tapi ketika dipadukan dengan desain dari para desainer itu menjadi suatu produk yang sangat menarik, yang bisa jadi suatu tren seperti itu. Nah, jadi perusahaan kami saat ini memang fokus hanya di daur ulang pakaian yang kami berusaha gimana sebisa mungkin juga si pakaian-pakaian ini kita bisa pakai untuk dalam jangka waktu yang cukup lama. Seperti itu sih Pak. Beautiful. Sorry if I'm not wrong, the jacket that you are wearing today is also coming from EcoTouch with this nice colors design, right? Very nice, very nice. Oke. Bu Christine, Ibu punya komitmen yang sangat kuat, luar biasa tentang sustainability. Nah, bersama EcoTouch ini sudah berapa lama Ibu? Oke, kalau kita sebenarnya nama EcoTouch itu baru muncul di 2021 sebenarnya Pak. Kami sebagai company. Tapi sebenarnya kami itu sudah dari 2009 sebenarnya research untuk daur ulang. Kenapa sih kami memulai itu? Karena awalnya adalah perusahaan kami itu di Bandung. Nah, di Bandung itu kami melihat bahwa
banyak banget kan kain sisa potongan dari garment ya Pak ya, yang tidak digunakan tapi dibuang ke TPA kayak gitu. Nah kami akhirnya berpikir ini harus ada yang melakukan sesuatu dan produk apa nih yang bisa penyerapannya besar seperti itu. Nah R&D itulah yang menciptakan makanya peredam itu Pak. Karena kenapa sih banyak banget yang nanya kami kenapa sih peredam gitu loh. Karena gini, satu insulasi panel ukuran itu cuma 60 kali 120 itu bisa menyerap 6 sampai 10 kilo baju Pak. Wow, Ya. sebanyak itu ya Bu? Sebanyak itu gitu. Dan masalahnya kenapa sih kita berpikir yang ke situ? Sampah di Indonesia itu ini data ya 2021 itu posisinya 2,3 juta ton di Indonesia doang, tapi itu yang tercatat saudara-saudara. Indonesia itu punya tradisi kan kita lungsurin ya, kita lungsurin, kita donasiin, dan juga banyak bencana yang alam yang sebenarnya itu mereka didonasikan kemudian dibuang. Nah itu tidak tercatat sebenarnya datanya. Jadi yang tercatatnya 2,3 juta ton. Nah yang didaur ulang itu sayangnya hanya baru sekitar 300.000 ton. Dari 2,9 juta ton. Ya. Jadi jumlahnya sangat kecil sekali. Nah, dari 3.000 ini 3.000 ton ini Pak, yang baju yang sudah berupa baju nih, yang sudah kita baju tidak layak, itu baru 5%-nya Pak yang didaur ulang. Sisanya yang ribuan ini adalah sebenarnya percak yang kita daur ulang. Yang sisa-sisa garment. Nah pertanyaannya adalah ya yang baju yang kita pakai ini kemana berakhirnya? Ya itu semua mereka berakhirnya semuanya di TPA ataupun di laut seperti itu. Wow, luar biasa Bu. Melihat dari 2021 ke sekarang dalam waktu singkat berevolusi dari sebuah produk peredam suara sehingga memasuki sekarang bahan-bahan untuk fashion. Betul. Terima kasih Bu Christine. Sekarang Ibu Flori Mustika. Ibu, bisa dijelaskan kepada kami Bu, secara singkat tentang Spark Fashion Academy? Baik, selamat sore semuanya. Jadi Spark Fashion Academy itu kami lembaga pendidikan fashion, tapi bukan hanya pendidikan fashion juga Pak, kita juga ada untuk pengembangan bisnis ya, business development melalui kita ini menciptakan jutaan fashionpreneur. Ya, dengan program, kita ada program fashion design, fashion business, dan brand management services. Nah, di dalam value pendidikan kita atau bisnis kita, bukan hanya nilai entrepreneurship Pak, yang kita masukkan sebagai nilai, tapi juga salah satunya adalah nilai mendukung sustainable fashion. Nah, ini menjadi kita mendalami nilai ini sebagai work ethic kita Pak, gitu yang kita implementasikan ke dalam program-program di kelas kita. Itu gambaran mengenai SMA. Nah kalau tadi Pak Patrick bilang kan kalau di Ascot udah 7 tahun sebelumnya ya, kita mudaan sedikit ya, kita sekitar 6 tahun sebelumnya kita sudah memasukkan nilai sustainable fashion sebagai our value in our education itu. Karena ini kita akan menghasilkan pelakunya nih ya, di mana nilai itu harus kita masukkan supaya hasilnya nanti adalah para brand owner, fashionpreneur yang memiliki menjunjung nilai ekologi ya, lingkungan gitu. Jadi dari hulu hilirnya juga mendukung. Wow, luar biasa Bu Flori. Bu Flori, menyambung dari apa yang barusan dijelaskan sama Ibu Flori, mungkin bisa dijelaskan lebih detail Bu, bentuk kontribusi dari Spark Fashion Academy yang berkontribusi langsung ke lingkungan hidup dalam bentuk apa Bu? Nah mungkin kita berbicara konsepnya dulu di sustainable fashion ya. Jadi sustainable fashion buat kita, kalau kita mau lihat lebih dalam keperpihakan kepada lingkungan melalui fashion yang berkelanjutan, tapi tidak hanya berbicara cara berpakaian saja atau menggunakan material-material yang eco-friendly, tapi menurut kami lebih besar lagi, yaitu tadi work ethic-nya itu Pak. Karena sekarang
bisnis modern itu shifting menjadi bisnis yang mendukung lingkungan. Itu sudah menjadi tren bisnis saat sekarang. Yeah. Nah, dari work ethic itu kita harapkan bahwa kita bisa melakukan sesuatu, memberikan impact khususnya kepada lingkungan, masyarakat, komunitas yang tadi nilai-nilai ekologis dan kesejahteraan sosial juga. Contohnya apa sih? Tidak hanya mengurangi limbah pakaian, tidak hanya menggunakan pewarna alam, tapi juga kita memperhatikan misalnya penggunaan sumber daya air, listrik, ya, upah bekerja yang benar. Nah, itu yang menurut saya pentingnya konsep sustainable fashion. Nah, apa yang kami lakukan tentu kami ini kan dari siklusnya industri fashion kami paling hulu karena pendidikan, ya. Dimana kalau kita tahu nih, kenapa anak-anak sekarang ke masyarakat lebih teredukasi jangan buang sampah plastik sembarangan. Itu sudah sangat teredukasi. Nah, bagaimana dengan fashion? Nah, itu menjadi tanggung jawab kami di bidang pendidikan. Jadi, apa yang kami lakukan untuk lingkungan, kami memasukkan value itu di dalam program-program kami dengan hasilnya menjadi work ethic tadi, Pak. Jadi brand owner, fashion planner itu masuk ke dalam budaya bahwa yuk save lingkungan, karena udah jadi bisnis modern saat ini. Semua sudah memperhatikan lingkungan gitu. Nah, itu salah satu yang kami tekankan. Dan kalau di kelas ya misalnya memotong bahan sisa-sisa itu, kalau hari ini nanti kan teman-teman lihat di fashion show karya murid-murid kami itu pengolahan dari perca-perca kain, ya. Sisa-sisa ya? Sisa. Saya juga ini kan salah satunya. Nah, ini kan ya saya aja kadang kalau saya ke penjahit, saya kumpulin semua perca. Saya nggak boleh buang, saya minta, Pak. Karena itu harus jadi budaya, jadi habit supaya ini fashion tuh bisa mengurangi sampah, karena kita berkontribusinya banyak banget ya. Untuk sampah ini udah limbahnya banyak sekali. Nah, kemudian juga kita melakukan edukasi di murid-murid kami, memperkenalkan knowledge bahan-bahan yang sustainable masuk ke materi, Pak. Karena nanti ujungnya jangan sampai yang dihasilkan kita bidang education tidak melakukan yang namanya sustainable fashion. Jadi itu jadi tanggung jawab kami. Wow, gitu. Luar biasa, Bu Glory. Jadi kalau kita tarik benang merah antara EcoTouch dan Spark Fashion Academy, bahwa apa inisiatif yang dikerjakan mereka berdua ini ya di hulu membentuk sebuah kesadaran seperti itu hingga akhirnya di hilir terbentuk menjadi gaya hidup. Betul. Dan itu akan lebih sustainable dalam waktu yang lama. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Thank you. Nah, ke Ibu Christine sekarang Ibu. Untuk saat ini nih Bu, tentang limbah tekstil. Limbah tekstil di EcoTouch sendiri selain bahan peredam suara dan fashion, ada lagi nggak yang dimaksimalkan menjadi produk apa lagi? Oke, jadi kita di EcoTouch itu kan terima donasi itu banyak jenis kain ya Pak, masuk ke kami. Jadi ada, kalau misalnya kita nggak mungkin, kalau saya tanya ke orang fashion yang lebih tepat, jenis kain itu di dunia tuh bisa ribuan ya Bu ya, dengan komposisi bahan itu sintetis dan natural. Nah, yang kami bisa proses itu hanya yang natural Pak. Natural. Hanya yang natural. Walaupun ada campuran sintetis kayak polyester itu tidak bisa maksimal 40%. Kenapa sih? Karena kami daur ulangnya itu pakai mesin yang suhunya itu cukup tinggi. Jadi dia akan meleleh sebenarnya. Nah, hal ini yang membuat makanya ada keterbatasan di kami, gitu Pak. Jadi, tapi kami selalu mengencourage kayak di belakang saya itu kan ada Dropbox kami ya. Kadang-kadang kan kalau kita nih orang umum mau donasi gitu kan, itu kan itikadnya sudah baik. Jadi mereka tidak membuang ke TPA. Nah, biasanya kami edukasi memang untuk bahan-bahan yang natural yang bisa diterima itu dengan harapan yang benar kata Bu Glory adalah supaya kita ada awareness nih kalau beli baju lagi yang bahannya natural.
Nah, tapi bahan-bahan sintetis ini jumlahnya cukup banyak. Akhirnya di kami itu harus kreatif nih Pak. Iya. Menciptakan produk apa nih selain peredam sama benang yang kami bisa daur ulang dari bahan natural. Nah, akhirnya kami upcycle Pak. Salah satunya adalah kami buat menjadi kursi sebenarnya. Menjadi kursi, jadi mebel dalam artian jadi kursi, jadi meja segala macam. Sampai kemarin kami pun membuat menjadi asbak sebenarnya. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini juga dipicu dari request seperti misalnya ada company yang connect kami dari kami misalnya hotel gitu ya Pak ya. Mereka biasanya pengen story-nya balik lagi kan ya Pak ke hotel bahwa ini sampah dari hotel ini dari baju hotel dan mereka pengen ada yang bisa di-display atau diperlihatkan digunakan untuk di kamar ataupun di kafe seperti itu. Nah makanya kemudian kami R&D terus-terusan, makanya kami akhirnya bisa bikin poster, kami bisa bikin asbak, bangku segala macam. Dan ini menjadi suatu istilahnya peluang bisnis baru juga dalam artian kami jadi bisa banyak bekerja dengan UMKM menciptakan produk-produk baru ini seperti itu. Nah, tapi ada hal yang paling menarik benar ya Pak, yang mungkin di sini yang tema ini paling masuk. Jadi kami tuh punya banyak residu Pak. Residu tuh kami apa sih berupanya? Yaitu berupa kancing, resleting. Itu kami rapiin Pak. Dan kami nggak bisa pakai kan ya. Nah, itu diserap oleh SMA menjadi suatu karya baju yang nanti akan dikasih lihat bahwa itu menjadi suatu story lagi gitu loh Pak, gitu loh. Yang ceritanya tuh sangat bagus sekali dari behind the scene-nya pembuatannya itu, bahwa itu adalah dari residu yang tadinya mungkin dianggap tidak akan bisa terpakai lagi ya Pak ya. Tapi yang ternyata yang kami happy adalah sampai resleting pun bisa dipakai lagi ternyata Pak. Wow, luar biasa. Jadi kesadaran tentang sustainability ini membawa Bu Christine berinisiatif bahwa semaksimal mungkin tidak ada limbah yang tersisa. Jadi semuanya digunakan ya Bu ya. Luar biasa, luar biasa. Ibu Glory Mustika, Bu, kalau melihat tren dari sustainable fashion saat ini Bu, bagaimana sih Bu market merespon tentang sustainable fashion itu sendiri? Wah, ini menarik nih ya, udah ke market ya. Oke, jadi era sekarang kan generasi Gen Z ya, kita didominasi oleh generasi Gen Z. Nah, generasi ini menariknya ini generasi yang peka dengan gerakan. Kenapa? Karena ini generasi yang berani untuk berbicara, berani memutuskan karena didukung oleh teknologi. Nah, market dengan generasi saat ini itu mulai beralih kepada brand-brand yang melakukan improve terhadap sustainability. Ya, pemilihan ya dari segi material, produk, sampai prosesnya itu bisa transparan. Ya, bisa dilihat oleh generasi saat ini karena adanya sosial media. Itu pertama. Yang kedua, kita mengalami kan era post-COVID ya, di mana semua shifting berubah. Yang sifatnya giant itu sudah tidak menjadi top, tapi yang small, intimate, limited, unique, itu menjadi yang disukai market saat ini. Nah, akhirnya itu memunculkan local brand jadi naik kelas. Kita bisa melihat generasi saat sekarang aja suka menggunakan keunikan kain Indonesia. Belum lama ini ada brand spot, tahu kan pameran brand spot semua lokal brand itu penuhnya minta ampun. Jadi sangat terlihat lokal brand sedang naik kelas, itu market ya. Dan mereka sudah melihat nih tadi ya, work ethic brand ini seperti apa? Seperti misalnya dari packagingnya, ya kan, dari materialnya, dan gimana prosesnya. Itu dilihatin semua sama anak-anak sekarang. Wow, luar biasa, luar biasa. Bang, kalau kita lihat dalam banyak kesempatan Bu ya, di tempat-tempat sosial, generasi muda kesadarannya juga sangat tinggi tentang sustainability. Dan mereka karena passion atau ketertarikan mereka terhadap passion itu sangat tinggi, makanya ini menjadi sebuah jawaban juga bagi mereka. Terima kasih, terima kasih. Pak Patrick, to close the session Pak,
You mentioned earlier about Ascot support in the sustainability and fashion movement, right? So, how do you see Ascot sustainable imports in the long run future, Pak? That's a very good question. I guess we have 1 hour to discuss about it. Before answering your question, first of all, I would like to share some personal thinking of what both of you are saying. I'm coming from France. Of course, in France, there is a lot of well-known brands. I'm not going to mention the luxurious brand. But after 10 years in Indonesia with the sustainability, the fashion as well, I also personally discovered that Indonesia has much talent than a lot of luxury brands. I mean, most of the, as you said, during the COVID and after COVID situation, some of the brands were starting to emerge with sustainability, non-sustainability. And I think the creativity in Indonesia referring to sustainability and also referring to fashion show and design is one of the top one comparing to some countries in Europe or even worldwide. And I'm happy to be on that stage in order to hear both of you about sustainability and fashion, because this is really something that I think we rocket in Indonesia compared to Europe. So coming back to your questions, Pak Leong, as I mentioned, sustainability from Ascot is not from yesterday. Through all of the brands that we have, which is Ascot, Oakwood, Tausia Group Hotels, Aris, Venture, Yellow, and all of them, we've been already implemented a lot of sustainability action plan and also a lot of good practice for all of the brands. The one that we are foreseeing right now, it's more not referring to the, I would say, guest users, because amenities is something that we've been already working on sustainability. The second one, which is referring to local economy, breakfasts, all-day dining, rooms, it's also something that we are covering more or less everywhere. So whenever we're talking about hospitality industry, the next stage is to use the renewable energy like solar panel and others wherever it's doable. Some of the properties, hotels as well, has been equipped with solar panel. Moving forward, I guess, and this is also why it's a very good subject, talking about fashion and talking about what we can also be vehiculating in terms of sustainability for the textile recycle is very important. Because as you know, in the hospitality industry, I guess it's almost the same as F&B. There is a lot of usage of, as I mentioned, uniform, but also linen, but also about used linen, used handloom towels, used bed linen. And as by now, finding some vendors which are capable to recycle and taking over this used linen to give a second life to any type of products and even implementing them in a fashion design, it's one of the next steps that Ascot is planning to do or already starting to engage for the future. The second one, in terms of sustainability, I guess it's more referring to the educare. As you mentioned, Gen Z is one of the generation. I'm unfortunately not from this generation. But even the upcoming generation, I guess people are more sensitive about sustainability, but we're still educating people. And all companies, all portfolio with all of the brands and also the support of vendors and associates, it's something that we still need to vehiculate through educare in schools, through CSR activities, through the communication with our clients, through our associate as well. Because whenever you're looking on the actual condition in terms of sustainability, which nowadays, sorry to say, but it becomes very fashionable to speak about sustainability. But sustainability is not something that needs to be happening. I mean, if you're looking years back, you were referring about COVID. During the COVID, the pollution level and everything was the lowest one everywhere. We also see in some destination oceans bringing so many plastic bottles because, so it's not from yesterday, but talking about educare from Ascot, this is one of the next steps as well that we're going to follow since we started to engage, because we really want to make sure that on the top of the clients which are enjoying and staying with all of the properties, we need to pass this message. We need to make the liaison between the hospitality industry, vendors, clients, kids, teenagers, older people, to make sure that everybody is understanding that sustainability is not just like a way of thinking, it's a way of acting, it's a way of recycling. And a part of it is like a recipe, it's to be very creative. If you look on so many things that we can do between the textile, between the plastic, between
the grocery, between having some own gardens as well, there is a lot of opportunities. So from Ascot brands and portfolio in Indonesia, but also worldwide, we are engaged until 2030 to reach the full sustainability access plan, which is even talking about restaurant and F&B, the free eggs cage, not having eggs from manufacturer, but something which is coming really from a local industry and supporting local economy. The zero plastic tolerance, which has been implemented already since last year and finalized by this year. Of course, energy saving and record as well. Anything which is referring to textile, anything which is referring to educare, anything which is referring as well to any good practice about recycling. So I guess the next mileage for us until 2030 will be already achieved by Capitaland and Ascot Group, and specifically in Indonesia with all of the hotels that we have. We are in a good way to do it. So finger crossed, but the next step is just to keep doing whatever we do, to improve in some dedicated area, and specifically also to share and to make sure that in Indonesia and worldwide people are really thinking about sustainability. I also take this opportunity to mention that in Indonesia this year, for 2024, Indonesian country with the properties that we are representing in Indonesia, worldwide or brands has been recognized as the champion of sustainability worldwide. Wow. So when we are talking about all groups, which is everywhere in the world, Indonesia was the first country worldwide. So it's really something which is showing that Indonesia is really pushing for sustainability. Oh wow. Okay. Thank you. Thank you, Pak Benny. It's very encouraging for what you just explained, that Ascot has been leading the way on the sustainability, not only creating and building awareness, but also go to the floors and do a lot of things. Right? Sangat menarik penjelasan dari narasumber kita ini, ya. Dari mereka bertiga kita banyak belajar tentang tidak hanya inspirasi dan inisiatif yang mereka lakukan, tapi sesuatu bahwa sustainability harus menjadi kesadaran kita. Karena kalau dari bukan kita, siapa lagi yang akan bisa membantu orang-orang hebat berkomitmen seperti mereka bertiga untuk menyelamatkan bumi, alam, dan lingkungan. Jadi supaya kita juga bisa bersama-sama berkontribusi untuk tetap bisa menawarkan kehidupan layak, kehidupan yang baik bagi semua makhluk hidup di atas muka bumi. Terima kasih, selamat sore. Thank you. Thank you. Fabian, thank you. Mercy. This the trend ya, disebutnya workwear remix formal with casual. Trend. Thank you. Thank you. Robert?